Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlin Priwayuni, NIM saya 3520220013. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu di Pendidikan. Jurusan saya Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Yuk simak selanjutnya di sini ya. Pengertian kata identitas. Kata identitas berasal dari kata identi, berarti ciri atau tanda-tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nation menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional kalau digabungin adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik adalah sifat yang tercipta secara alami dari suatu kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang mendiami suatu bangsa. Karakteristik identitas nasional dari Bank Indonesia adalah yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membanting dari Sabang sampai Merauke. Parameter identitas nasional. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas atau suatu bangsa. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Ada faktor objektif, yaitu dibagi menjadi 3. Ada geografis, mengenai kondisi letak wilayah atau negara berdasarkan dengan kenyataan permukaan bumi. Yang kedua, ada ekologis, interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada demografi, dinamika kependudukan manusia seperti ukuran, struktur penduduk, jumlah penduduk. Dan yang kedua, ada subjektif. Subjektif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada historis, berkaitan dengan sejarah perjuangan. Yang kedua, ada sosial, berkaitan dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga, ada politik, berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat. Latar belakang lahirnya identitas ada 2. Yang pertama, 1. Identitas primer, yaitu dinamakan juga dengan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Dan yang kedua, ada identitas sekunder, identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi identitas primer atau etnis itu lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk NKRI dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kedua, ada identitas sekunder, pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Fungsi identitas nasional ada 4. Yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Yang kedua, pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi keadaan bangsa pada khususnya. Yang ketiga, ada pembeda dengan bangsa lain di dunia. Yang keempat, sebagai sesuatu yang terbuka, relevan dan fungsional dalam kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Parameter identitas nasional ada 4. Yang pertama, 1. Pola perilaku nampak dalam kegiatan masyarakat. Contohnya itu ada adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Yang kedua, lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara. Contohnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, ada alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya itu bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tujuan yang dicapai suatu bangsa. Contohnya itu
budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Pancasila sebagai bangsa Indonesia ada 6. Yang pertama, Pancasila identitas berbentuk fisik dan fisikis. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ciri khas negara Indonesia. Dan yang ketiga, ada Pancasila sebagai identitas kultural. Dan yang keempat, ada Pancasila sebagai aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Pancasila sebagai dasar membangun identitas nasional. Bentuk identitas nasional Indonesia ada 10 menurut Winarno. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Dan yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, Konstitusi Hukum Dasar Negara adalah UUD NRI 1945. Dan yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bentuk identitas nasional itu ada 4. Yang utama yaitu bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi alasannya itu ada 2. Yang pertama itu bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud konsistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua ada bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keagamaan budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Muatan unsur-unsur identitas nasional ada 4. Yang pertama itu Pancasila. Contohnya itu yang pertama, 1. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Yang kedua ada falsafah bangsa dan negara. Dan yang ketiga ada ideologi negara. Contoh nomor 2 yaitu Undang-Undang 1945. Contohnya itu landasan konstitusional. Dan ketiga, perundang-undang. Yang pertama itu harus memenuhi asas hierarki perundang-undang. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada rule of law. Contohnya itu 1. Aparat penegak hukum. Yang kedua ada kesadaran hukum masyarakat. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu ada sejarah. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai masyarakat. Kebudayaan biasanya digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak di dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, suku bangsa, keragaman atau majemuk, golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, kurang 360 suku. Dan yang keempat ada agama. Penduduk di Indonesia secara garis besar merupakan penganut dari 5 agama, di antara lain seperti Islam, Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan, serta penganut kepercayaan lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan selebihnya adalah penganut agama Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan seperti aliran kepercayaan. Dalam berideologi, masyarakat Indonesia berhak untuk memiliki ideologi dan pandangan hidup, tetapi ideologi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada bahasa.
Sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bahasa nasional merupakan salah satu wujud real pemersatu dari berbagai suku yang ada di suatu negara. Pemersalahan identitas nasional ada keunggulan pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional itu ada 3. Yang pertama itu identitas fundamental atau tercantumnya dalam Undang-Undang 1945. Kalau kekurangannya baru dihayati pada tataran atau kognitif, contohnya itu implementasi tidak konsisten. Alasannya kurang berhasilnya itu para pemimpin tidak bisa menjadi teladan rakyat. Contoh. Keunggulan nomor 2 itu identitas instrumental bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kekurangannya itu belum digunakan dengan baik dan benar. Alasannya primordial yang tinggi, dan yang terakhir ada identitas alamiah. Baru dihayati pada tataran atau kognitif, contohnya itu implementasi tidak konsisten. Alasannya kurang berhasilnya itu para pemimpin tidak bisa menjadi teladan rakyat. Contoh. Keunggulan nomor 2 itu kekurangan berhasil pelaksanaannya itu belum bisa dioptimalkan, dan alasan kurang berhasilnya itu kualitas sumber daya manusia rendah. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
400